Oke, Subandi, selamat sore, agama apa? Itu mah aku sempat saya jangan ditanya. jangan ditanya itu. Oke. Dialah Diota, yang selamat sore, agama apa? Diota itu Kristen. Ini saudara kita Kristen tapi yang sudah waras. Waras Tidak dia. lagi Bible. Selamat sore. Sore bang. Sore bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Betik ini adalah orang terdahulu kita akademis yang menjadi panutan kita untuk diskusi lintas agama juga. Kenapa beliau lah yang pertama mendahului diskusi lintas agama secara terbuka. Pendeta korbannya udah banyak, MYM dijadiin bocah, Esra Soru dijadiin bocah, Budi Asalin dijadiin bocah. Jadi ya angin-anginan mereka menghadapi Gus Betik ini. Itu kira-kira informasinya. Lanjut. Betul, aku juga mau nambahin Bang Handi. Beliau ini seniornya senior. Jadi kalau kita open cam kan ngeliatin datanya pakai HP, kalau Gus Betik pakai papan tulis ikhwan. Nah, Gitu. betul. Tidak lupa sambil nyeruput kopi. Mantap. Terus ini lagi paling sadisnya itu loh, kalau Gus itu mubahalanya itu loh, saya dibaptis sama keluarga saya itu loh. Saya pribadi ya. Tapi MYM nggak bisa apa-apa. Terus Iya. Saya sendiri minder kalau beliau ada. Iya Gus, silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas segala waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan. Saya perlu kasih koreksi sendiri. Kalau sama Esra Soru saya belum pernah ketemu saya sama Esra Soru. Saya belum pernah ketemu. Tapi kami berteman baik. Tapi saya belum pernah ketemu. Kalau sama Mas Muriwali, ya pernah ketemu dan itu janjinya harusnya 2 putaran. Putaran kedua dia ya jadi EO-nya, Kristen jadi EO-nya. Ya konsekuensi logisnya semua biaya dia tanggung gitu. Karena putaran pertama kan Islam yang jadi EO-nya. Sama Pak Budi pernah, dia membedah buku saya Benang Merah Agama Sawawi, Bible Menjanjikan Islam pernah. Itu cuman klarifikasinya, cuman kalau dengan Esra belum pernah ketemu. Dan saya minta mungkin bisa direalisasikan sama teman-teman untuk dibantu. Saya masih menunggu siapa nama lengkapnya ya? Deki Ngadas. Deki Ngadas itu kan Tapi di penjara. Loh, di penjara kah? Kayaknya iya ya, Deki Ngadas ya. Itu gap. Kalau ada yang bisa memfasilitasi Grasnya Pelo yang di penjara ya. Gitu ya. Maksudnya mungkin ada teman-teman yang bisa memfasilitasi untuk merealisasi dari proposal. Proposal itu sudah jadi dan saya setuju. Sebetulnya ada beberapa permintaan saya seperti saya minta diadakan di kampusnya itu nggak diluluskan. Akhirnya saya setuju semua supaya itu terrealisasi. Ternyata tetap nggak terrealisasi karena dia minta via Zoom dan aku nggak mau gitu. Oke, berikutnya begini. Kita bicara masalah agama dan kitab suci ya, mungkin bisa menjadi ingatan kita bersama. Agama itu kan dibangun atas landasan kitab suci. Dari situ bisa kita ambil sebuah kesimpulan, kalau kitab sucinya bermasalah, pasti agama itu bermasalah. Itu rasionalitasnya begitu. Ya. Kalau aku ulangi lagi, kalau kitab sucinya bermasalah, pasti agama itu bermasalah. Itu sudah nggak bisa ditawar, karena tidak bisa disebut agama kalau dia tidak punya kitab suci. Kitab suci itu adalah landasan untuk membangun keberagamaan setiap orang beragama. Nah kalau landasannya aja sudah salah kan berarti kesananya salah. Kan begitu logika berpikirnya. Maka dari itu kalau kita mau cari, misalkan kita belum punya agama nih, kita mau cari agama, banyak agama ditawarkan gitu ya.
Parameternya apa? Lihat saja kitab sucinya. Kalau kitab sucinya beres, maka 100% agama itu beres. Tetapi kalau kitab sucinya nggak beres, agama itu pasti tidak beres. Itu sudah rumus. Lah, Al-Quran tampil beda. Makanya ya, aku itu tidak pernah melarang dan aku suka selama dalam kesantunan loh ya. Kalau ada saudara-saudara kafir kita yang mengkritik Al-Quran, yang mau menyerang Al-Quran, itu aku sangat senang. Seperti di channel YouTubeku itu aku beri mereka keterbukaan. Karena apa? Karena Al-Quran sendiri mempersilahkan dirinya untuk diragukan. Silahkan. Itu Al-Quran sendiri yang mempersilahkan dirinya untuk diragukan. Subhanallah, ada kitab suci yang seperti ini. Jadi dia menantang, kalau kamu nggak percaya, ya coba kamu bikin satu surat saja. Sorry. Nah, buktinya kan nggak ada yang bisa bikin. Nggak ada yang bisa bikin. Nah, seharusnya orang-orang katakanlah orang-orang di Eropa sana, orang-orang sekuler, orang-orang yang masih kafir-kafir itu, coba itu nggak usah lah nyerang Al-Quran yang begini begitu, yang copy paste atau apa, itu aja dilayani tantangan Al-Quran. Bisa nggak mereka membuat satu surat saja dan Allah mempersilahkan cari siapa saja yang bisa membantumu untuk membuat satu surat yang itu setara dengan Al-Quran. Hingga detik ini tidak ada. Lalu kalau logikanya waras kan dia akan berislam tanpa harus bertele-tele. Kan begitu. Nah, ya tadi aku ikuti yang tadi dikomentari oleh saudara kafir kita. Masalahnya dia tidak paham sebuah teori. Kalau kita di sekolah Alkitab itu namanya teori abrogasi. Abrogasi itu adalah teori yang kemudian meluruskan dan melanjutkan yang lalu. Jadi kalau kita berbicara dalam Al-Quran itu ada Torah, ada Suhuf, kalau mundur ke belakang ada Injil, ada Zabur, ya itu bukan berarti dipelajari, tapi sebatas imani saja, karena itu kitab-kitab masa lalu. Nanti kalau aku bilang expired kan nggak enak juga, ya. Itu kitab-kitab masa lalu. Kita beriman bahwa kitab itu eksistensinya ada di masa lalu. Itu kita imani, bukan berarti kita harus belajar itu. Yang tadi dimaksud oleh saudara Kristen kita, tidak begitu. Kami mengimani itu sebatas keimanan. Lalu kami belajarnya kemana? Ke Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena semua yang dinyatakan oleh kitab-kitab dulu terdahulu itu sudah terakumulatif dalam Al-Quran. Gitu kerangka berpikirnya, karena berabrogasi dia. Nabi juga berabrogasi. Jadi sebetulnya kan abrogasi itu begini. Kita nanti kalau aku suruh berhenti ya, karena aku nggak tahu nanti berapa waktu yang dikasih ke aku ya. Karena aku akan menyampaikan sebuah kerangka berpikir aja ini ya. Oke, begini. Ketika Bapak Abraham atau Ibrahim dalam tugas kenabiannya, ya semua makhluk di bumi harus ikut dia. Karena saat itu dia yang bertugas dan itu masih berlaku. Tetapi kemudian setelah agama itu berjalan sekian waktu mengalami penambahan dan pengurangan, maka diturunkan lagi yang membawa agama itu kembali kepada relnya, yaitu siapa? Musa. Maka orang-orang dulu, orang-orang yang mengikuti kanjeng Nabi Ibrahim atau Abraham, harusnya ketika kanjeng Nabi Musa datang mengikuti kanjeng Nabi Musa, menjadi Yahudi. Ya, begitu juga kanjeng Nabi Musa Yahudi, ya, setelah jalan beberapa waktu sekian 700 atau 750 tahunan ya, akhirnya terjadi penambahan pengurangan dan rusak lagi. Ya, diturunkanlah kanjeng Nabi Isa sebagai yang melanjutkan dan meluruskan perjuangan kanjeng Nabi Musa. Seharusnya Yahudi itu ditinggalkan oleh orang Israel, mereka menjadi Nasrani. Seharusnya begitu, karena abrogasi. Ya. Nah, selanjutnya ketika
ketika Kanjeng Nabi Isa juga sudah selesai ya, dan agamanya bertambah dan berkurang seperti itu, dikembalikan lagi ke relnya oleh Kanjeng Nabi Muhammad, maka seharusnya orang-orang Nasrani itu menjadi Islam. Begitu. Nah, itu di sini dikunci bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu kataman Nabi, Nabi terakhir. Sudah tidak ada Nabi lagi, dan tidak ada kitab lagi, dan buktinya sampai sekarang nggak ada lagi kitab suci. Selesai. Jadi akumulasinya begitu. Memang ini aku mohon maaf untuk saudara-saudaraku, aku sedikit liar berpikir ya. Makanya aku menulis ada beberapa episode di dalam YouTubeku itu bahwa semua nabi itu muslim tapi tidak semua nabi Islam. Tolong kalau Anda tidak bisa menerima pemahamanku, tidak apa-apa, tapi ini sekedar informasi saja. Karena muslim itu nilai, Islam itu nama. Sebagai nama dia itu dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau muslim itu nilai, Islam itu nama. Yang aku bilang nama, gitu loh. Makanya aku tidak setuju dengan ulama-ulama yang mengatakan semua nabi Islam. Enggak, semua nabi itu muslim. Tetapi ketika di akhir perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad, otomatis Islam itu muslim, muslim itu Islam. Karena muslim itu kan tunduk patuh. Lah kalau dia Islam berarti dia muslim karena tunduk patuh terhadap apa yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dari Gusti Allah Agung, gitu berpikirnya. Kalau semua kita berabrogasi Yahudi ya, dari milat Abraham sudah selesai ini ya, bermigrasi ke Yahudi. Yahudi selesai bermigrasi Nasrani, Nasrani selesai bermigrasi ke Islam, maka semua ini akan menjadi enak. Cuman kan tidak. Jadi Kristen yang itu notabene Nasrani itu mengulangi kesalahannya Yahudi yang tidak mau bermigrasi ke Nasrani, Nasrani tidak mau bermigrasi ke Islam. Itu masalahnya di sana. Cuman kan yang jadi masalah, kerangka berpikir egoisme itu tinggi sekali. Yahudi sendiri, Nasrani sendiri, Islam sendiri, akhirnya terpecah-pecah. Padahal sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran, agama yang satu, Abrahamic faith itu satu, dan kunci Abrahamic faith itu terletak pada tauhidnya. Sesuatu kejijikan bagi Abrahamic faith itu, syirik itu dijijikkan, tidak boleh hadir dalam Abrahamic faith gitu. Jadi sebetulnya kalau kita paham tentang abrogasi itu, satu agama, satu waktu, gitu loh. Ini waktunya Kanjeng Nabi Musa. Ya pada saat itu Muslim itu apabila dia mengikuti Kanjeng Nabi Musa. Nama agamanya apa? Ya Yahudi. Di saat kenabian Kanjeng Nabi Isa, kalau dia mau dikatakan Muslim, dia harus menjadi Nasrani. Nah, ini semua sudah expired, ya, sudah diselesaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Maka Kanjeng Nabi Muhammad mengeluarkan hadis. Seandainya Musa itu masih hidup, dia harus tunduk terhadap syariat yang aku bawa. Itu clear sekali. Cuman kan ya aku bisa merasakan. Kalau teman-teman Kristen, Yahudi, aku bilang expired juga nggak enak. Tapi faktanya begitu. Makanya aku punya teman dulu dari Manado. Aku bilang, kenapa kamu masuk Islam? Ketika kami habis sholat asar, ingatku. Dia bilang, dia nggak baca Alkitab, nggak apa-apa, cuma rasionalitas jalan. Dia bilang apa? Yang terakhir itu yang sempurna, dan Islam itu sempurna, maka saya menjadi Islam. Namanya Jeffrey Bolang, masih ingat aku. Dia suka mengadakan lomba-lomba. Nah, lomba-lomba itu kan ada sistem gugur, ada sistem putaran penuh itu. Yang terakhir itu yang juara. Dia bilang begitu. Ya, aku bisa menerima sebatas keawaman dia berpikir. Jadi dia tidak perlu sulit-sulit masuk Islam karena Islam itu terakhir. Dan itu logis kan, karena dia tidak punya kemampuan buka Bible, buka Al-Quran, bukan bidang dia. Cuman dia berpikir secara rasional. Ketika aku tanya, kenapa Anda memilih Islam gitu, dia jawab begitu, karena Islam itu terakhir. Selesai sudah. Cuman kan yang namanya tegar tengku ini banyak sekali, ya itulah tugas kita untuk jangan bosan-bosan menyampaikan walau satu ayat itu. Nah, tadi masalah terjemahan sudah aku bilang kan, akhirnya bermasalah sekali. Kalau kita buka kitab tahun 70-an ya, tahun 7 itu, kalau nggak 70, 74 itu Maleakhi 3 itu tertulis Ka'bah, kemudian dirubah menjadi Bait Allah. Bait Allah dan Ka'bah itu beda. Bait Allah itu
itu dia nakiro, belum makrifat. Dia itu umum, belum khusus. Tapi kalau Ka'bah itu sudah makrifat, dia sudah khusus. Bait Allah itu belum tentu Ka'bah, kalau Ka'bah sudah tentu bait Allah. Sama dengan kita ribet masalah Tuhan dan Allah. Tuhan itu masih, dia itu sifatnya nakiroh, tapi kalau Allah itu sudah makrifat. Karena Tuhan belum tentu Allah, Allah pasti Tuhan. Ya Tuhannya mereka siapa terserah. Kalau Tuhan kita jelas punya nama Allah, clear gitu loh. Nah, makanya terjemahan-terjemahan tadi itu yang disampaikan dalam perdebatan panjang itu bermasalah, dan dia tidak sadar bahwa terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Di sini masalahnya. Kalau mereka mau kembali ke Yunani, Yunani itu juga terjemahan. Kan itu terjemahan yang diterjemahan katanya orang 70, katanya 70 pakar kan. Ya, itu juga levelnya terjemahan jadi kacau. Makanya ketika dalam sebuah acara itu pendeta, dia ketua gereja Indonesia, sekarang sudah sepuh ya, namanya Pendeta Cahyadi Nugroho, tapi dia dari Kristen Tauhid ya. Kristen Tauhid itu bosnya si Donald. Itu dia bicara dalam satu forum. Sabar. Karena dia berbicara tentang terjemahan tapi Pak Cahyadi itu dikasih tahu ngerti gitu loh enaknya. Dokter Cahyadi itu dikasih tahu ngerti. Akhirnya dia bilang, "Oke lah kalau begitu kami akan berusaha mengembalikan ke bahasa aslinya." Gitu loh. Gus. Cuman itu bermasalah juga. Artinya mereka Lanjut bukan dari diskusi, bahasa Bang asli Andi. ke terjemahan, tapi dari terjemahan ke bahasa asli. Jadi nggak kacau lagi. Oke, mungkin itu dulu dari aku, dan terima kasih untuk saudaraku. Mohon maaf apabila ada salah. Kalau kita bisa ada Kita dulu, Pangeran. Kalau tidak ada perbedaan, itu hal yang biasa lah. Matur nuwun. Monggo Matur silakan. nuwun. Makasih Gus. Sebelum ke Bang Nyoma saya absen dulu ini Pangeran. Pangeran Anda apa Muslim apa? Ya mungkin saya katakan Muslim, Saya tanya Bang, Anda Muslim atau bukan? Islam Bang, Islam. Oh ya, udah standby dulu lah ya Bang ya. Kalau Enggak, Muslim, ini ada yang mau saya Abang bisa diatur standby dulu. Kalau nggak bisa ya dibawa dulu ya. Revol, selamat sore agama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita tunggu Kristen satu naik ya. Kalau sekiranya Muslim di sini sudah ada pembicara lah. Kita serahkan Bang Joma, Pak Desugi, sama sambil menunggu. Wah ini di otak nih. Sambil menunggu. Iya. Yang sangat-sangat valid gitu ya, dari aspek kebenarannya, kemudian memang ya kayak gitulah jalurnya, bahwa semua agama yang kemudian berasal dari Tuhan itu taat pada ajaran Nabi Musa, Muslim mereka. Orang yang taat pada ajaran Nabi Isa, Muslim mereka. Jadi nama daripada ajaran yang mereka anut, cakupannya adalah Islam. Kemudian nilai mereka inilah yang menghantarkan mereka kepada Muslim. Itu sangat luar biasa ya paparan guru kita ini ya, subhanallah. Jadi saya rasa saya hanya ingin mengatakan bahwa Gus jangan kaget dengan saudara-saudara kita Kristen offline, sudah barang tentu di sana tidak ada atau sangat-sangat minim kita mendengarkan kata atau kalimat-kalimat yang asing di kuping. Tapi kalau di TikTok ini ya terkadang muncul pembendaharaan kata yang kata-kata ini adalah berasal dari buku keramat yang seharusnya tidak keluar, tapi mau tidak mau harus keluar untuk kemudian memberikan sedikit titik pencerahan kepada teman-teman yang sudah ibarat sebuah selokan yang buntuh, maka kita butuh kemudian
kayu atau pendobrak untuk menghilangkan kebuntuan daripada selokan tadi agar airnya mengalir dengan baik tanpa hambatan. Sungguh pun kita melakukan itu biasa juga masih gagal. Dan saya berharap dengan adanya Gus di tengah-tengah kita ini ya sebagai apa ya? Sebagai alat rem saya pribadi untuk kemudian bisa memberikan edukasi semampu saya kepada teman-teman Kristen, terlebih kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman API Apologet Islam Indonesia dan penikmat materi-materi. Simak kalau misalnya Gus kita mau berdiskusi dengan saudara kita di OTA, ya silakan kita siapkan pulpen dan kertasnya. Demikian, silakan. Baik, makasih. Tapi kalau God yang ingin dilancarkan sumbatannya, ya kadang-kadang gitu Gus. Kadang-kadang God itu mengeluarkan bau busuk. Jadi waspada, harus piawi aja Gus. Jadi harus berbesar hati kalau keluar kata-kata yang tidak pantas untuk didengar. Itu sih maksudnya Gus. Ya, siap. Oke. Betul ya Bang Juma ya? Iya betul. Iya. Baik. Diota, selamat sore Bro. Selamat sore Bang. Oke, ada yang mau disampaikan Bang atau Zuma, ada yang kenal. Ya, Iya, silakan sore, Bang. Bang. Ada Gus Bandi ya. Selamat kenal Salam kenal Pak. Bandi. Ada Bang Sugi juga di bawah ya. Bang Sugi. Kok tahu? Ya, kemarin kan sudah tadi malam ya, sudah kenal. Kan nama saya sekarang Bibel Berjalan. Dikenalnya kan Pak Dia udah Sugi. tahu, dia udah tahu baunya Pak De. Silakan Pak kasih. Diota, ada yang mau disampaikan Bang? Kira-kira ada yang belum Siap. ke puncak? Silakan dipuncak-puncakkan aja sekarang. Terima kasih banyak ini kesempatan yang diberikan. Mungkin izin bertanya, izin belajar dengan abang-abang semua. Yang sedang menjadi ketertarikan bagi saya itu melanjutkan tadi malam sudah sedikit banyak diajari sama Bang Andi, sama Bang Sugi. Ketertarikan saat ini tuh sudah sampai dengan tadi sekilas saya dengar dari Gus Bandi membahas tentang sang nabi ya, nabinya Islam, Nabi Muhammad. Jadi saya sedang mempelajari beliau secara personil, secara historical, mungkin bisa dibantu bagi saya, mungkin banyak pemahaman saya tentang beliau yang belum saya tahu. Secara garis besar itu sekeren apakah beliau gitu ya. Jadi bagi saya ini makhluk, ini ciptaan satu yang memang sesempurna apakah dia. Mungkin bisa dibantu sedikit cerita atau histori atau sejarah. Tapi tolong jangan disampaikan dari Alkitab karena memang itu udah tutup buku ya bagi saya. Mungkin ada dari Al-Quran sendiri yang bisa menjadi referensi. Terima kasih Bang Zuma, Bang Bandi, mungkin bisa pencerahannya. Terima kasih. Makasih. Jadi sebelum dijawab, ini Bang Diota ini sedang mencari yang mana yang benar begitu. Silakan, siapa yang mau memberikan edukasi? Bang Juma. Berdua aja Bang Juma atau Bang Gus Batik dulu apa Bang Juma dulu? Gus Betik dulu. Gus Batik Beliau dulu. Iya. Coba bisa diulang pertanyaannya tadi ada yang lewat kurang jelas nih. Pertanyaan intinya apa? Diulang coba Bang Diota. Bang Bandi, pertanyaannya tolong ceritakan kepada saya. Tolong jelaskan kepada saya itu tentang sang nabi. Nabinya Islam itu, Nabi Muhammad. Itu Bang Bandi. Diceritakan secara umum aja ya. Boleh, secara general sepengetahuan Bang Bandi deh. Iya, Tapi nanti tolong kalau jangan direferensikan ke Alkitab ya. Tidak usah. Iya, Alkitab. iya. Oke. Terima kasih, Bang Bandi. Oke. Terima kasih untuk saudaraku ya, Bang Dioda. Nggak tahu Mas Dioda ada di mana, mungkin nanti bisa dikonfirmasi.
Dan sebentar. Oke. Dan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang memberikan waktu untuk aku bisa gabung sama kalian semuanya di sini. Kita harus, ini kerangka berpikirku beda ya. Nanti teman Islam juga perlu perhatikan, ya. Teman Kristen atau yang kafir-kafir juga perhatikan. Kalau beda nanti sesama Islam kalau nggak setuju nggak usah dipakai, nggak ada masalah gitu, ya. Karena aku juga kan belum tentu benar. Gitu ya. Nanti kalau aku salah ya disalahkan. Jadi kalau ada teman Islam menyalahkan aku juga nggak ada masalah gitu. Karena aku berpikir kerangkanya akademis gitu ya. Jadi jadi gini, kalau aku debat itu ya, waktu aku debat di Bali sama Kristen tapi perspektifnya itu Lebanon, bukan si Bambang Nursena. Bambang Nursena itu kan Syria, ini yang Lebanon ya. Aku bilang begini, Islam saya itu saya simpan dalam lemari dan itu milik keindahan saya sendiri, maka saya sekarang di sini menggunakan otak saya. Jadi apapun yang saya keluarkan dari pernyataan saya itu bukan karena Islam saya, tapi karena kerangka berpikir akademis otak seperti itu gitu. Jadi aku nggak mau dibilang Gus Beti bilang Islam begitu ya tentu saja karena dia orang Islam, aku nggak mau begitu. Jadi aku ingin mengajak semua kita itu berpikir secara natural, yang itu aksiomatik, tidak bisa lagi dibantah, kebenarannya memang begitu gitu. Oke, sekarang aku mulai. Sosok Kanjeng Nabi Muhammad ya, itu kapan dia menjadi nabi? Itu harus di-clearkan dulu. Kapan kita harus memberikan ketundukan kita kepada beliau? Ya, makanya aku mengkritik saudara-saudaraku sendiri ketika memperingati kelahiran. Kalau pijakannya 12 Rabiul Awal itu bukan kelahiran Nabi. Ya, 12 Rabiul Awal itu bukan kelahiran Nabi Muhammad, tapi itu kelahiran Muhammad bin Abdullah. Ya, kan di sini saja sudah beda toh kerangka berpikirku gitu ya. Seharusnya kita tanya dulu, kita mau memperingati kelahiran Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah? Gitu ya. Karena beda ketundukan Gus Beti, ketundukan semua umat Islam di dunia ini kepada sosok Muhammad itu karena dia sudah mendapat gelar Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad bin Abdullah ya biasa saja sama orang-orang Arab lain, nggak ada masalah gitu ya. Oke. Kanjeng Nabi Muhammad itu kita tahu ayahnya meninggal, kemudian dia masih dalam kandungan ibunya ya. Ada apa di sini? Ada apa kok ayahnya meninggalkan, hikmah apa yang perlu kita ambil? Jadi begini ya, bapaknya meninggal ya, sedangkan dia diasuh ibunya. Dalam tradisi kerajaan, apabila putra mahkota itu sudah menikah, dia tidak boleh hidup di istana. Dia harus keluar, bikin rumah sendiri di luar istana. Ini bisa kita lihat apa yang ada di Jogja, di Solo itu begitu. Jadi putra mahkota, jadi Abdullah itu putra mahkota loh, karena bapaknya ya itu kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kalau sekarang presiden. Ngelihatnya dari mana? Dia penguasa Makkah. Yang menguasai Makkah itu setara dengan presiden kalau sekarang gitu ya. Nah, karena Kanjeng Nabi Muhammad yang masih di dalam kandungan itu ayahnya meninggal, dia ditarik kembali ke dalam istana yang seharusnya sudah hidup di luar istana. Ya, dia ditarik lagi ke dalam istana karena apa? Tanggung jawabnya itu jatuh ke kakeknya. Seandainya Kanjeng Nabi Muhammad itu tetap bersama sang bapak ya Pak Abdullah, dia nggak boleh hidup di istana. Jadi ada hikmah tersendiri dengan meninggalnya Bapak Abdullah. Oke, akhirnya tanggung jawab itu diambil oleh sang kakek, ya. Oke. Tentunya ini nggak rinci semua ya. Aku lompat-lompat gitu. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kemudian bisa kita lihat, ya. Aku mengkritik, ya, sejarah yang kita terima selama ini. Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi sesuatu yang diafkir. Bunda Halimah Sa'diyah datang bersama rombongannya dari gunung ya, terus ke kota Mekah, terus cari anak susu.
yang kita terima dongeng-dongeng selama ini, Kanjeng Nabi Muhammad itu terapkir. Akhirnya pulanglah para ibu-ibu susu itu ke daerah asalnya, ke gunung sana, ya. Maka di tengah jalan berpikirlah Bunda Halimatus Sa'diyah, waduh, malu, ya. Akhirnya turunlah kembali ke Makkah dan mengambil Kanjeng Nabi Muhammad untuk menjadi anak susunya dan dibawa naik ke atas. Apakah cerita itu bisa dipertanggungjawabkan? Menurut aku tidak. Seorang presiden, dia punya cucu, ya, dia punya cucu, dia mau cari siapa yang bisa mengasuh cucunya. Kira-kira kan begitu seharusnya. Jadi sangat tidak mungkin kalau Bunda Halimatus Sa'diyah itu menyeleksi, oh ini kan Muhammad kecil ini dengan segala alasan nggak lolos sehingga dia tidak mau mengikuti. Izin Gus, mungkin ajarannya aja Gus yang dia minta, ajarannya Nabi kita aja yang dia minta. Seperti apa? Itu yang dia minta Gus, dia tanya. Oke. Ya silakan Gus. Oke. Ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad itu seperti tadi yang aku bilang, itu pelanjut secara hakikat nabi-nabi yang terdahulu. Kan sudah dikatakan bahwa aku ini bukan nabi yang, jadi Nabi Muhammad itu bukan nabi yang baru, dia pelanjut dari nabi-nabi dahulu. Secara syariat itu begitu. Makanya disebut agama yang satu. Ya, tentu secara hakikat begitu, tentu secara syariat dia berubah. Gitu loh, berubah. Sholat 5 waktu, khomsa, sholawatin fil yaumil walailatin, itu adanya di Islam. Kalau dulu selotannya mungkin lain, tapi kalau kita lihat Daniel itu kan tiga kali dia menghadapnya juga ke Yerusalem, nggak sembarang arah. Kalau kita kan ke Ka'bah, tapi bukan berarti Tuhan ada di Ka'bah, enggak. Itu aja sebagai bentuk wujud keseragaman kita. Jadi beribadah juga diatur, nggak sembarang madhab masuk mau-maunya, kecuali kondisi tertentu. Jadi kalau ditanya, ajaran Kanjeng Nabi Muhammad itu pelanjut dari nabi-nabi yang terdahulu secara hakikat, tetapi secara syariat tentu berbeda. Makanya aku bilang kepada teman-teman Kristen biasanya yang mau mu'alaf, aku bilang, ketika Anda masuk Islam, Anda tidak kehilangan Isa, Anda tidak kehilangan Yesus. Justru Islam memposisikan Yesus atau Isa secara tepat. Di mana Yahudi itu menjatuhkannya ke titik nol, ya, disalib, diteranjangi sampai sedemikian rupa. Kemudian Kristen kebablasan menaikkan sampai di atas kulminasi sebagai Allah. Lah Islam datang, seperti gue bilang tadi, abrogasinya datang, dibenarkan kepada tracknya bahwa memang benar kita angkat dari yang dijatuhkan oleh Yahudi itu, kita angkat dia nabi, kita angkat toh, tapi kita turunkan juga apa yang dilakukan oleh Kristen. Dia bukan Allah, dia hamba Allah. Jadi kita memposisikan Yesus secara tepat itu di Islam. Maka aku bilang, kalau Anda masuk Islam, Anda tidak kehilangan Yesus atau Isa, tetapi Anda akan menerima Yesus secara tepat sebagaimana Islam ajarkan. Oke, terima kasih Gus. Ke Banjuma, ajaran Nabi Muhammad SAW ada nggak sih yang berdampak negatif, membuat kita frustasi di zaman mengisi kemerdekaan ini? Ada nggak sih kira-kira ajaran Nabi Muhammad membuat kita gelisah, susah dan seterusnya, Banjuma? Monggo. Iya, baik. Makasih Bang Handi. Justru kalau terkait dengan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, lebih dulu kemudian Allah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menegaskan kepada kita umatnya. Apa kata Allah? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah menjelaskan, dialah Allah Rabbus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengutus seorang rasul dari kaum yang tidak terpelajar tentang Taurat
tidak terpelajar tentang Mazmur, tidak terpelajar tentang Injil, tidak terpelajar tentang kitab-kitab terdahulu, kemudian hidup di kalangan orang-orang jahiliyah seorang diri, jauh dari masa kenabian, jauh dari masa kerasulan, jauh dari masa pewahyuan kitab-kitab suci sebelum beliau. Lalu apa kata Allah? Beliau, Rasul ini membacakan kepada umatnya ayat-ayat suci Al-Quran. Poinnya kemudian adalah tujuan kedatangannya diutus oleh Allah. Kalau nabi-nabi terdahulu diajarkan kemudian untuk mensucikan diri dengan kurban, dengan persembahan hewan dan seterusnya, Allah kemudian mengajarkan dengan simpul wa yuzakkihim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Islamnya mensucikan umatnya. Kalau di konsep terdahulu kita kenal, para apologet mengetahui bahwa umat terdahulu ditebus dosanya, ditebus dosanya, ditebus dosanya. Di Islam melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ditebus, tetapi disucikan dari dosa-dosa. Masya Allah. Inilah keutamaan ajaran agama Islam. Jadi umat Islam itu melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan umat Islam itu sendiri. Mensucikan dari mana? Mensucikannya dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Dosa harian disucikan dengan sholat 5 kali sehari. Dosa mingguan dibersihkan dengan Jumat sekali seminggu, sekali sepekan. Dosa bulanan dibersihkan dengan bulan suci Ramadan. Dosa tahunan disucikan dengan istighfar. Inilah kebanggaan kita umat Islam. Sehingga kemudian ketika Allah menunjukkan sebuah kaidah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Inilah keutamaan. Jadi ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa manusia, dan Allah mengajarkan kepada manusia sebuah kitab bernama Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah. Meskipun kemudian sebelum Rasulullah, sebelum beliau menerima kitab ini, Al-Quran ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar orang-orang yang sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Inilah Bang Handi yang ingin saya katakan, bahwa di zaman sekarang mengisi kemerdekaan tidak ada yang sulit bagi umat Islam. Tak ada yang sulit bagi kita umat Islam. Ajaran yang muncul di dalam ajaran Islam ini justru kemudian mengajarkan kita untuk cinta. Contoh misalnya dalam aspek pemerintahan Indonesia, apa kata Allah? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini diminta oleh Allah untuk taat kepada pemimpin, pemerintah, dalam hal ini presiden kita. Sehingga Indonesia damai sejahtera dikarenakan Indonesia diselimuti oleh gerakan-gerakan yang muncul kemudian yang dianut oleh mayoritas Islam. Gerakan bagaimana mempersatukan hati generasi umat, mempersatukan kemudian tekad para penduduk yang ada di Indonesia. Itu disebabkan karena apa? Karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah, wa yuzakkihim wa yuzakkikum, mensucikan jiwa-jiwa umat Islam yang ada di Indonesia, sehingga mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Ini yang ingin saya katakan, bahwa apa yang menjadi pencanangan Al-Quranul Karim, pencanangan Allah melalui Al-Quranul Karim, menjadi sebuah hikmah di negara ini. Umat Islam mayoritas melindungi, mengayomi saudara-saudaranya yang minoritas. Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi Republik Indonesia. Demikian Bang Handi. Jadi prinsipnya bagaimana? Enggak ada ajaran Nabi Muhammad SAW yang meresahkan, yang membuat galau, yang membuat ricu, yang membuat kesulitan. Enggak ada yang kayak begitu ya Bang Juma ya.
Tidak ada sama sekali Bang Handi. Karena Islam itu ditopang oleh kasih sayang. Islam diajarkan dengan ajaran yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena Islam kemudian mengajarkan kita untuk menjadi seorang pemaaf. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim ayat surah Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kita umat Islam agar kita menjadi seorang pemaaf. Apa kata Allah? Huzil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin. Wahai umat Islam, wahai umat Rasulullah, jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Ini perintah kemudian oleh Allah. Nah, untuk itulah kemudian kenapa ini bisa teraplikasi dalam kehidupan? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim surah Maryam ayat 96, Allah memberikan suatu ketetapan yang mana ketetapan ini dianut oleh kita sebagai seorang muslim. Innalladzina amanu. Jadi yang dituju di sini adalah umat Islam, karena di luar umat Islam itu tidak ada iman. Di luar agama Islam itu hanya kepercayaan, hanya keyakinan, tapi tidak sampai kepada level iman. Kata Allah, innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya, sungguh-sungguh orang-orang yang beriman, orang Islam nih ceritanya, dan mengerjakan kebajikan, salat, puasa, zakat dan seterusnya, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Bayangkan itu, Bang. Bayangkan itu. Jadi orang yang menjadi Islam, orang yang memeluk ajaran agama Islam, di hati mereka, dalam kehidupan mereka, Allah sudah katakan, saya ja'alu lahumur rahmanu wadda. Aku Tuhan akan menanamkan rasa kasih sayang kepada umat Islam di dalam hatinya. Makanya Bang, ketika di Indonesia ini ada saudara-saudara kita yang minoritas, coba bagaimana tokoh-tokoh agama kita memperlakukan mereka, bagaimana para ulama memberikan ruang kepada mereka, bagaimana kemudian implementasi pengajaran Islam dari ulama yang memberikan petua-petua kepada umat Islam secara seluruh umat yang ada di negara ini, terkait dengan hubungannya kepada non-muslim, terkait dengan hubungan apapun itu dengan dengan non-muslim, semua tercermin dengan kasih sayang. Kenapa? Karena dalam diri umat Islam itu ditanamkan kasih dan sayang. Jadi bukan hanya kasih di Islam itu, ada sayangnya juga. Lahumur rahman waddan, itu kata Allah. Aku akan menanamkan kasih sayang di dalam hati setiap umat Islam. Dan kalau itu kita sudah miliki, maka yang muncul kemudian adalah kasih sayang. Kenapa saya ada di sini? Kenapa Gus Subandi ada di sini? Kenapa Ahisugi ada di sini? Kenapa Pera Estar ada di sini? Tidore, kemudian Bang Handi dan semua Bunda Blokir ada di sini. Kenapa? Karena ditopang oleh rasa kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan sinar cahaya Islam. Kita rindu mereka untuk mengenal Islam. Kita rindu mereka untuk mengenal Allah. Karena berkat kasih sayang inilah kemudian kita hadir di sini untuk memberikan Islam adalah satu-satunya jalan menuju kepada jannah. Demikian Bang Handi. Silakan yang lain. Oke, terima kasih banyak Pak. Bang Diota, dimengerti atau ada sanggahan atau ada pertanyaan selanjutnya? Silakan. Terima kasih Bang Handi. Terima kasih Bang Zuma, Bang Bandi. Sama-sama. Sedikit mungkin kemampuan saya dalam menerima, memahami yang disampaikan. Hanya ada kerangka berpikir bagi saya tentang beliau. Mohon dikoreksi kalau ada kehilafan atau kesalahan. Jadi cara saya mempelajari beliau itu, polanya yang pertama adalah ada sebuah yang membuat saya penasaran dan tertarik terhadap beliau, itu adalah sesempurna itu bagaimana kita belajar tentang seseorang. Kalau saya akan berusaha menjadi dia pada saat itu, pada zamannya. Ini kerangka berpikir saya. Maka saya akan coba
ketika saya lahir sampai saya berkembang, tumbuh, besar menjadi seorang nabi. Ada beberapa referensi yang pernah saya baca, begitu besarnya kemampuan beliau, hingga di masanya dia sangat disegani, sangat dihormati, bahkan ekspan sampai ke Asia ini, ajaran beliau. Apakah salah satunya pertama mungkin sifat beliau yang beberapa hal yang saya tahu yang dikatakannya dia adalah seorang makhluk yang sangat cerdas. Nah, satu kata itu saya tafsirkan atau saya coba cari apa sih yang membuat yang dikategorikan beliau itu cerdas. Ternyata saya baca dari surah pertamanya di Islam ini, ketika beliau menerima wahyu, beliau katanya itu tidak bisa membaca. Nah, ini bukti bahwa kecerdasan beliau itu kuat di dalam menghafal kan. Itu logika saya. Beliau tuh kuat menghafal, mengingat. Itu salah satu titik kecerdasan menurut saya. Jadi ini berarti logik bagi saya. Mungkin ada beberapa sifat yang lain, jujur mungkin atau apa gitu ya. Apakah poin pertama ini yang mendongkrak beliau begitu disegani? Bahkan katanya ceritanya orang terkaya di sana sebagai seorang sahabat beliau, orang terkuat bahkan ya, mungkin sekelas tentara lah seperti itu tunduk atau patuh terhadap beliau gitu. Jadi yang ingin saya dapatkan suasana kehidupan beliau tersebut yang membuat beliau tuh jadi seperti itu, begitu perfectnya beliau gitu. Mungkin bisa diceritakan kepada saya, diinformasikan, diajarkan ke saya tentang hal apa saja yang mensupport menjadikan beliau tuh menjadi seorang sosok seperti itu di luar konteks kewahyuan atau kenabiannya. Karena kalau sudah memang terpilih atau sosok yang memang dia itu sebagai seorang nabi pilihan Tuhan, itu di luar konteks itu yang saya harapkan. Begitu Bang Zuma, Bang Bandi, Bang Handi. Oke, cukup. Sebelum ke Bang Zuma, bisa disebutkan nggak menyebutkan nama beliau? Anda agak grogi kayaknya menyebut nama beliau. Bisa disebutkan namanya? Atau grogi menyebut namanya Nabi Muhammad SAW? Silakan. Muhammad. Oke, makasih. Silakan Bang Zuma. Mungkin Gus kita dulu, guru kita dulu. Oke, boleh. Silakan berbagi. Oke. Oh iya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi begini, saudaraku, kalau kita berbicara tingkat kecerdasan beliau, ya Pak Tonah, itu bisa kita lihat bagaimana beliau membangun peradaban di Madinah, gitu loh. Itu, tapi gimana ya? Aku itu kadang-kadang mau berbicara apa adanya, agak ada kendala lah gitu ya, karena aku itu over living. Gitu loh, tapi sudahlah, yang penting substansinya sampean semua tahu ya. Kenapa disebut Madinah? Itu namanya Yatsrib ya, makanya terjemahan di surat Al-Kahfi itu sebetulnya tidak bisa diterjemahkan kota. Itu ada salah terjemahan, tapi itu harusnya Madinah itu adalah kota atau wilayah di mana hukum Islam itu bisa ditegakkan. Itu baru disebut Madinah. Artinya kalau di Indonesia ini kita bisa menegakkan Islam ya, seperti bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad menegakkan Islam di Madinah sehingga dia menjadi suatu membumbung peradaban tinggi ya kita layak disebut Madinah. Jadi Madinah itu bukan hanya Yatsrib, Madinah itu sebutan gitu loh. Di mana saja ketika kita bisa berquran itu disebut Madinah. Nah, makanya nanti ada konsep Al-Quran, Al-Insan, Al-Ahwan. Untuk apa manusia kalau nggak ada Quran? Untuk apa Quran kalau nggak ada manusia? Ada manusia, ada Quran. Manusia mau berquran, tapi dia perlu Al-Ahwan, dia perlu teritorial. Itulah kenapa Kanjeng Nabi harus hijrah ke Madinah, karena teritorial Mekah masih dikuasai oleh Arab-Arab pagan. Di sana Islam tidak bisa diaktualisasikan dalam kehidupan.
Nah, ini bisa kalian lihat di YouTube. Gue bukan promosi loh ya. Cuman kan penjelasan ini rinci. Itu aku jelaskan di channel YouTubeku Subandite Sukoco. Apakah Isra Mi'raj seperti yang kita bayangkan ada kalau nggak salah 12 episode. Ya, oke, aku mau melanjut ke masalah kecerdasannya. Bagaimana sosok ini bisa memimpin menjadi presiden kalau sekarang ya, yang dipahami keliru oleh publik. Dia kira semua komunitas yang ada di Madinah itu adalah Islam. Tidak. Di sana juga itu plural. Ada Islam, ada ahli kitab. Ahli kitab juga terbagi dua. Ada Yahudi, ada Nasrani. Ada lagi yang bukan Yahudi, bukannya Nasrani, yang nggak jelas, yang pagan-pagan itu ada. Jadi pernah di suatu kampus itu ya, ada mahasiswa, ya namanya mahasiswa kita maklumi lah ya. Ketika kita diskusi tentang ini, diceritakan di situ, dia langsung ke depan berdiri. Jelas saja Islam bisa diaktualisasikan di Madinah karena Madinah Islam semua. Nah, ini kan salah. Di Islam itu tidak semua 100% Islam. Kalau mayoritas oke. Ya, tapi ada juga yang bukan Islam dan di sana bisa hidup damai karena Kanjeng Nabi mengatakan ya, soal ngurus negara kita bareng-bareng, soal agama kita sendiri-sendiri. Bagaimana hebatnya itu? Itu kalau tidak lahir dari pemikiran yang cerdas tidak mungkin. Ya, jadi akhirnya di sana ya terjadilah ya, yang mayoritas dihormati, yang minoritas disayangi. Jadi ada hubungan mutualisme di antara kehidupan di sana. Itu piagam Jakarta, piagam Jakarta. Piagam PBB itu belum ada. Piagam Madinah sudah ada. Coba. Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan alumni UKLA, bukan alumni Yale, bukan alumni fakultas universitas terkenal. Enggak. Bagaimana kok bisa membuat perjanjian yang disebut Piagam Madinah itu? Apa enggak itu sebuah yang istimewa? Piagam PBB belum apa-apa. Makanya gue ngomong, Amerika itu tidak perlu mengajari Islam tentang bagaimana hak asasi. Ketika Amerika masih becek dan bau, Islam sudah mengenal bagaimana menghormati hak asasi. Di mana orang-orang di luar Islam di situ diberi haknya untuk beragama karena la ikraha fiddin, tidak boleh dipaksa-paksa. Mau Yahudi monggo, mau Kristen monggo, mau jahiliyah monggo, silahkan, tidak ada masalah. Tetapi ketika kita ngurus negara, ayo kita urus bareng-bareng. Itu sebuah kecerdasan, Nah, tadi kalau Kang Mas kita mengutip surat Al-Alaq ayat 1, jadi gini Kang Mas ya. Jadi teman-teman tolong maklumi ya, tolong pahami, jangan salah paham terhadap Gus Betik ya, tolong pahami. Begini Kang Mas, dalam khasana keislaman sendiri terjadi perdebatan yang tinggi apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf atau buta huruf. Gue diserang habis-habisan ketika gue ngomong Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf. Buktinya di surat Al-Jum'ah tadi yang dibacakan oleh Zuma. Di sana kan disuruh membacakan. Jadi kalau parameternya yang jenengan pakai, dia cerdas karena dia buta huruf, enggak Mas. Nabi kami itu bukan Nabi buta huruf, dia melek huruf. Ya, jadi kalau mau melihat kecerdasan beliau di surat Al-Alaq 96 ayat 1 itu yang kita bisa lihat itu substansinya. Apa? Iqra itu adalah bacalah ya. Itu pintu pengetahuan kita lewat Iqra. Bagaimana seseorang yang menjelaskan tentang pentingnya Iqra lalu dikatakan buta huruf? Kan nggak nyambung gitu loh. Nggak mungkin lah, ya nggak mungkin. Itu bisa lihat di video saya juga, saya sudah bahas itu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak buta huruf ya. Tapi ini perdebatan di internal kita. Kalau ada saudaraku yang bilang melek buta huruf ya tidak apa-apa, silahkan saja ya. Ini supaya clear, kita akademis itu bla-blaan, nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi bukan karena buta huruf terus bisa menjadi pemimpin dia cerdas, enggak. Kanjeng Nabi itu melek huruf. Ya, kalau kita mengutip ke surat 96, surat Al-Alaq ayat 1 itu, keistimewaannya adalah bagaimana kata Iqra
itu bisa disampaikan oleh kanjeng Nabi dari wahyu yang diterima? Nggak ada, Mas. Makanya di dalam Islam itu akal itu harus diutamakan. Di surat 110 atau 10-100 ya, Allah murka terhadap orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Maka di dalam Islam itu berpengetahuan dulu baru beriman, tidak beriman dulu baru berpengetahuan, ya. Dan sudah jelas kita tahu bahwa Iqra itu adalah pintu untuk kita berpengetahuan. Jadi subhanallah, ya, bagaimana kecerdasan beliau, ya, sebagai sosok, ya. Tapi kalau bilang ya itu wajar saja Nabi, ya memang Nabi gitu ya. Tapi kan jangan minta di luar itu, oke. Mantap Gus. Saya kira Jazakallah khair. dulu nanti bisa dilanjutkan teman-teman lain. Matur nuwun. Siap Gus. Masya Allah. Silakan Gurunda. Oke, baik. Sahabat-sahabat sekalian, ya sangat luar biasa apa yang dipaparkan oleh Gus Betik, guru kita ya. Jadi saya sepakat, ternyata saya dengan beliau sepakat dalam hal ini bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ummi, induk atau pemimpin, ya, induk, ummi, ibu, pemimpin. Orang-orang yang tidak mengerti tentang konsep kenabian, tentang konsep kerasulan, tentang firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi sebelum beliau. Rasulullah buta Torah, buta Ibrani, buta Aramaik, buta Yunani. Rasulullah buta kitab-kitab terdahulu, tetapi Rasulullah Muhammad SAW tidak buta aksara Quran. Jadi Al-Quran menjelaskan gini terkait dengan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Jadi Allah menerangkan kemudian apa kata Allah di situ? Aku utus kemudian az-zikr, aku wahyukan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Apa tujuan Al-Quran ini aku turunkan, aku wahyukan kepadamu? Tujuannya aku memilih engkau sebagai rasul dan penutup para nabi karena engkau cerdas, karena engkau pintar, karena engkau jujur, karena engkau amanah, karena engkau kemudian terpercaya. Maka engkau kuutus untuk menerangkan kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Coba kita lihat sahabat-sahabat sekalian, orang sekolah sampai gelar profesor, orang sekolah sampai gelar kiai, ulama, mereka butuh waktu, mereka butuh sekolah formal, mereka butuh pendidikan, mereka butuh kemudian dana, tenaga, pemikiran, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk hanya mengerti satu huruf di dalam Al-Quranul Karim. Satu huruf, seorang ulama harus sampai jauh-jauh meninggalkan kota negara Indonesia sampai ke Serambi sana untuk kemudian belajar satu huruf Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah kemudian melakukan hal yang demikian. Rasulullah kemudian tidak pernah menduduki kemudian keadaan di mana beliau daftar pustaka, beliau melakukan riset, beliau melakukan penelitian, beliau melakukan angket, les dan seterusnya, nggak pernah. Seketika kemudian Allah memerintahkan kepada beliau, Allah mengatakan litubayyina linnasi, tujuan engkau untuk menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan kepada seluruh manusia itu, agar mereka memikirkan. Coba, jadi apa yang akan dipikirkan oleh manusia, apa yang akan diungkap oleh manusia, apa yang akan menjadi temuan manusia di dalam kehidupannya di dalam dunia ini, dalam fase kehidupan zaman beliau hadir, zaman setelahnya sampai kiamat, itu sudah diterangkan oleh beliau terlebih dahulu. Orang berbicara mengenai embrio, beliau sudah jelaskan lebih dulu. Orang berbicara mengenai ekonomi, beliau sudah jelaskan lebih dulu. Orang berbicara mengenai politik, berbicara mengenai hukum, berbicara mengenai ketatanegaraan, berbicara mengenai wanita, berbicara mengenai manusia,
dan hubungannya dengan kehidupan di atas muka bumi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dulu kemudian menjelaskan kepada kita melalui ajaran beliau. Jadi seorang rasul mutlak harus memiliki kecerdasan. Untuk apa? Untuk menjelaskan ajaran yang diterimanya kepada kaumnya. Kalau Nabi Musa kemudian menjelaskan Taurat kepada hanya sekelompok manusia, Nabi Isa hanya kepada sekelompok manusia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekelompok manusia saja, bukan hanya cakupan manusia saja, tetapi mencakup segala zaman, sehingga cakupan daripada penyampaiannya tidak boleh hanyut oleh zaman, tidak boleh tertinggal oleh zaman, tidak boleh lekang dimakan oleh waktu, sehingga muatan-muatan penyampaiannya, narasi-narasi pengajarannya, apapun yang menjadi keputusannya, apapun yang menjadi sunnahnya, harus teriring berjalan bersama dengan perkembangan zaman kehidupan manusia. Secanggih apapun, semodern apapun, apa yang terlontar dari lisan orang yang tercerdas di atas muka bumi ini tidak boleh gerus tertinggal oleh waktu dan zaman. Dia bukan orang biasa. Sehebat-hebatnya temuan seorang profesor, secanggih-canggihnya sebuah temuan, maka temuan dan kehebatan itu akan terbawa, tergerus, hanyut kemudian ditinggal oleh zaman. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, apa yang belum diungkap oleh ilmuwan, para cendekiawan, para pakar kemudian sudah ditemukan oleh beliau. Bahkan ini dicamkan, bahkan sudah lebih dulu ditemukan, disampaikan, diuraikan, dijelaskan, ditafsirkan oleh beliau. Namun pemikiran kita, mata yang ditemukan oleh beliau lebih dulu. Nanti ketika muncul temuan barulah kita tersadar, subhanallah, ternyata temuan baru ini sudah ditemukan beberapa tahun, 1400 tahun yang lalu. Contoh misalnya, bagaimana kemudian ditemukannya sidik jari, bagaimana kemudian ditemukannya penyakit bibit-bibit kanker di dalam tubuh manusia ketika manusia tidur dengan nyala lampu, lalu perintah beliau matikan, padamkan, dan seterusnya. Ada hikmah di balik yang sudah disampaikan 1400 tahun ditemukan pada zaman hari ini. Bagaimana sidik jari ditemukan, bagaimana embrio ditemukan, bagaimana api di bawah lautan ditemukan, bagaimana laut kemudian terbagi dua dan tak pernah menyatu. Semua sudah dijelaskan. Kalau beliau tidak cerdas, kalau beliau buta aksara Quran, beliau buta huruf Al-Quran, bagaimana mungkin dia bisa membuat kemudian sebuah kerangka agama, kerangka keyakinan, kerangka kebenaran, kalau dia sendiri jahil terhadap pengetahuan. Oleh karena itulah kemudian satu-satunya manusia yang terpintar, tercerdas, teramanah, terpercaya sampai hari ini dan bahkan untuk selamanya, tak lain dan tak bukan adalah beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa didampingi Nabi Harun, Isa alaihissalam didampingi kemudian oleh Nabi Yahya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri di tengah-tengah dunia yang sangat-sangat jahiliyah. 1400 tahun, bukan 1000 tahun yang lalu, bukan 100 tahun yang lalu, bukan 200 tahun, bukan 300 tahun, bukan 400 tahun, bukan 500 tahun, 1400 tahun silam. Yang orang tidak pernah bisa bayangkan seperti apa kehidupan berikutnya. Tapi beliau di zaman itu sudah bisa menerangkan apa yang akan terjadi ke depannya. Inilah kehebatan Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang masih meragukan kenabian beliau, masih meragukan kerasulan beliau, wallahu alam bisawab, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, siapakah mereka kemudian yang meragukan Islam, yang meragukan kemudian adanya Islam? Mereka lah orang-orang yang zalim, yang melakukan kebohongan-kebohongan tentang Allah. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka setelah mata mereka melihat, setelah kuping mereka mendengarkan, setelah hati mereka melihat, setelah kepala mereka menelaah dengan jelas, tapi tetap saja menolak kebenaran Islam. Maka kata Allah, aku tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka.
Inilah satu hal pertanyaan yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh guru kita Gus Betik dari saudara kita Kristiani, dan saya tambahkan sedikit, kalau ada kemudian orang yang masih menolak kebenaran Rasulullah sebagai utusan Tuhan, ya saya tidak bisa mengatakan hal lain. Itu barangkali Allah telah menutup hati mereka, atau mereka masih dalam proses untuk mencapai hidayah. Demikian dari saya, terima kasih. Mantap Gurunda. Yo silakan Diota yang pakai akun logo kebalik. Bang Handi lagi mandi ya, kamar mandinya jauh 2 kilometeran, jadi aku gantiin dulu moderasi. Silakan Diota. Terima kasih Bang Zuna. Kemudian ada Gus Betik, terima kasih atas penjelasannya, sangat mencerahkan ya bagi saya. Pemahaman tentang kenabian, dan ya memang saya tidak sanggah itu. Saya berusaha untuk menerima keistimewaan beliau sebagai seorang nabi, seorang yang teristimewakan ya dari seluruh makhluk. Hanya saja memang ada sedikit yang masih mengganjal di saya. Saya tidak katakan tadi bahwa beliau tidak bisa membaca dalam hal secara ini ya, hanya pemahaman sederhana saja bagi saya. Membaca dari penafsiran, saya hanya bisa baca terjemahan, mohon maaf ya. Jadi saya mentafsirkan dari terjemahan itu. Ketika disampaikan suruh baca itu mungkin ketika Jibril malaikat menyampaikan ke beliau itu dalam konteks menunjukkan tulisan atau mengikuti apa yang dia sampaikan, itu mungkin pemahamannya ke sana. Jadi ini aku masuk dikit ya Diota soal Iqra gitu ya. Jadi di bahasa Inggris itu ada 2. Kalau baca ada teksnya read, tapi ada satu lagi yang nggak dibahas, yaitu recite. Iqra itu recite, mengulangi apa yang diucapkan gitu loh. Makanya maksudnya Iqra itu recite. Kalau baca yang tulisan itu ada bahasa Arabnya yang lain, aku lupa tuh. Nantilah kalau ada Ustadz Wafi sama Ustadz Wafi dikasih tahu. baik. Wah, guru saya Coba untuk memahami itu. Ya. Jadi, tidak ada perdebatan bagi saya mengenai apa yang disampaikan malaikat ke Nabi tentang bagaimana ia disuruh untuk membaca, karena dua-duanya bisa saya terima secara logika saya. Baik membaca secara lisan ataupun mengikuti apa yang disampaikan itu bagi saya bisa menerima itu, tidak masalah. Tapi Islam itu dari situ sudah saya ketahui bahwa Islam itu mengajarkan titik nolnya adalah bagaimana cara belajar, bagaimana cara membaca. Bang Juma kenapa lagi? Ya Allah ya Robin. Bang Juma mental. Oh jahat kali lah kalian, woi. Ini aku noise kayak gimana sih? Coba dong ngomong. Nggak apa-apa itu, resiko sebuah perjuangan, nggak apa-apa, nggak usah ditanggapi. Nggak noise. Ini noise-nya Kores. Bentar Bang Andi, Bang Kores noise-nya gini. Gitu. Oh, oke. Oke, lanjut. Siap. Woi, kalian typing 88 maksudnya apa, woi? Bang Diota, kalau gini loh, ada endingnya sebenarnya. Kalau udah dijelaskan Nabi Muhammad seperti apa, ya mestinya orang yang bertanya itu menerima atau menolak atau mempertimbangkan gitu ya. Saya ingin cek dulu respon Anda dari penjelasan guru-guru kita tadi atas pertanyaannya yang cukup bagus dan sopan. Aku pengen cek apakah Anda menerima, menolak atau mempertimbangkan. Sebelum kita lanjut Bang, tolong yang lain standby dulu ya. Saya ulang ya. Terima kasih, Bang Andi. Menolak, menerima atau dipertimbangkan. Silakan Bang.
seperti yang sebelum saya dilanjut, bentar sampaikan. ya, sebelum dilanjut Bang Diota sebab itu yang typing angka 88 sekali lagi typing saya blokir. Aduh, udah biar Ya. blokir aja, nggak usah diumumin, blokir deh. Jangan typing kayak gitu, saya blokir kalian. Ya udah blokir, cepet, nggak usah di komen, blokir. Silakan Bang ya, menolak, mempertimbangkan atau menerima, silakan. Baik Bang Handi, saya coba rangkum seperti yang tadi malam saya sampaikan. Tuhan Esa, Tuhan itu satu, itu sudah saya terima. Kedua, tentang kenabian beliau itu saya terima. Nabi Muhammad itu saya terima. Hanya yang saya butuhkan tambahan pengetahuan bagi saya. Saya kan sedang eksplor nih Bang. Sedang eksplor tentang beliau gitu. Jadi gate tentang percayanya sudah saya saya mempercayai. Masya Allah. Silakan, jadi gini loh, dikit sebelum saya jalan. Memeluk Islam itu Bang, kembali ke Islam, bukan memeluk Islam. Kembali ke Islam itu tidak perlu menjadi ulama dulu, tidak perlu menjadi ustadz dulu, tidak perlu sekelas Bang Juma dulu, tidak perlu sekelas Pak Desugi. Cukup memeluk Islam itu dari hati ikhlas. Insya Allah setelah memeluk Islam dengan hati nurani yang paling dalam, di situ akan diberi kemudahan Bang. Anda akan melambung tinggi seperti para mualaf-mualaf yang lain. Contohnya udah banyak. Kira-kira gitu pengantar dari saya. Makasih. Sama untuk nama Diota, kalau misalnya udah mantap kayak gitu terus pengen belajarnya di dalam aja udah syahadat. Jadi pemahaman tentang itu ini menurut saya ya tidak sesimpel atau tidak mudah ya, karena mungkin tiap manusia itu punya kerangka berpikir. Saya juga punya kerangka berpikir. Jadi sebelum saya menyukai sesuatu atau menikmati sesuatu, saya sudah terbiasa untuk ini apa, ini bagaimana, ini dari mana, ini bla bla bla. Itu banyak kerangka yang ada di sana. Jadi saya pikir juga tidak ada salahnya bagi saya juga untuk lebih memahami atau mengetahui lebih dalam tentang beliau, karena yang membuat saya tertarik, saya menginginkan untuk belajar itu ya profil beliau ini, yang apa sih yang membuat beliau itu sangat membuat orang tertarik. Beliau itu sangat diagungkan oleh orang Islam gitu. Jadi kan tidak sesegampang itu menurut saya ya Bang Handi ya. Jadi memang kalau dari saya ingin tahu 0 sampai 100-nya beliau juga kan saya juga pasti tidak salah gitu ya. Jadi begitu Bang Handi. Seperti yang saya coba tanyakan tadi adalah, saya ada baca beberapa hal tentang beliau yang menjadikan sebuah pertanyaan besar bagi saya. Apa sih yang mendongkrak atau mensupport beliau menjadi seorang profil, seorang sosok yang sangat disegani pada masa itu? Nah, saya tahu cerita tentang para sahabatnya yang logik nggak sih menurut saya ya? Saya coba tanya ke teman-teman di sini. Logik enggak? Atau pernah tidak kita itu melihat apa yang dialami beliau di masa sekarang atau semasa hidup kita? Contoh satu. Sudah di-mute, dibuka lagi. Lanjut. Saya pernah baca itu seorang sahabat beliau yang katanya paling kaya loh di masa itu bahkan nuntun untanya beliau. Saya punya kerangka berpikir sampai ke situ gitu loh. Ini aura apa gitu loh. Ini karismatik bagaimana yang membuat beliau tuh sampai ke titik itu gitu maksud saya. Jadi yang saya pengen mengerti atau pengen tahu, apakah apa yang membuat trigger itu atau support itu yang membuat profil beliau itu sangat sempurna gitu. Sahabatnya ada yang paling preman lah katanya kan, seorang tentara besar itu takut sama beliau. Itu coba, itu nggak make sense pada masa sekarang gitu loh.
Nah itu yang menjadikan saya itu tertarik gitu loh. Ini beliau ini apa ya? Kok bisa sampai segitu hebatnya gitu loh. Itu dari di luar konteks bahwa beliau memang manusia terpilih, di luar konteks dari kenabian bahwa beliau itu adalah seorang nabi. Mungkin saya ini orang yang berpikir sederhana, kontekstual sederhana. Apa ya hidup beliau itu, apa yang beliau rasakan gitu, atmosfer apa yang membuat itu tuh sangat sempurna pada masa itu yang ingin saya perdalam gitu, dan itu yang saya tanyakan. Mungkin abang-abang saya di sini bisa memberikan informasi tersebut. Terima kasih Bang Handi. Oke, silakan. Mbak Ustaz Alif mau ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya izin ini aja ya, setelah semua juga sempat berdiskusi. Artinya begini, ketika mempelajari, menelaah tentang pribadi Rasulullah, bahkan para sahabatnya, beliau itu sudah takjub luar biasa, dan bahkan beliau sudah paham beberapa karakter dari Rasulullah dan para sahabatnya gitu. Lagi-lagi ketakjuban beliau ini kepada Rasulullah, begitu karismatiknya kan, begitu berpengaruhnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya memang demikian Allah persiapkan kepada sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang ketika awalnya niat, jangankan hal seperti itu ya, yang sebelumnya orang niat membunuh Rasulullah, sudah menghunus pedangnya, namun ketika di depan mata beliau, musuh itu menjadi bergetar, karena beliau adalah insan pilihan. Nabi Muhammad itu sudah maksum, terpelihara dan terjaga kan gitu. Nah, mengenai tentang pribadi Rasulullah, kecintaan para sahabat juga sudah dijelaskan kemarin ketika Abu Bakar As-Siddiq dan satu lagi antara Abu Bakar dan Utsman atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhum semua, ketika ditanya tentang kecintaannya kepada Rasulullah, beliau masih meninggalkan sisa. Namun sehingga ada hadis bahwa ada 3 perkara, barang siapa yang ada di dalam dirinya, mereka akan mendapatkan manisnya iman. Yaitu pertama apa? Allah dan Nabi Muhammad atau Rasulnya lebih ia cintai daripada selain itu. Jadi cinta yang utama itu adalah kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Namun tahu porsinya atau posisinya kepada Allah itu sebagai apa? Sebagai sang Khalik, sang pencipta langit dan bumi, dan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi atau Rasul utusan Allah. Tetap posisinya ada pada tempatnya, tidak disamakan, tidak boleh di dalam Islam. Nah, masalah kecintaan kepada Nabi Muhammad sudah berulang-ulang kita jelas, dan kita bagaimana pribadi Rasulullah dari dijelaskan sifat-sifatnya, postur tubuhnya. Beliau itu secara panglima perang memiliki postur tubuh yang laksana jenderal, yang bagaimana dadanya bidang kan gitu. Dari segi perangai wajahnya, beliau seperti menggunakan sifat karena ketampanannya yang luar biasa. Dari segi apa lagi? Ketawaduan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Rasulullah itu begitu sifat pemalunya dan tawadunya ketika di hadapan orang-orang baik dan orang-orang soleh. Bahkan dijelaskan sifat pemalunya berlebih-lebih dari para orang gadis perawan. Itu pribadi Rasulullah. Tapi beda ketika di dalam dunia peperangan, beliau juga yang paling ditakuti oleh lawan. Bahkan ketika waktu itu hendak dibunuh, atau ketika ada musuh yang berusaha mengejar Rasulullah, ketika saat itu Rasulullah setelah bersembunyi di gua bersama Abu Bakar, ketika beliau meneruskan perjalanan, ada orang berkuda yang hendak membunuh Rasulullah. Namun ketika hendak membunuh lalu dia tergelincir dan terjatuh. Disitulah saat yang tepat Rasulullah untuk membalas dendamnya. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Malah beliau menolongnya dan membiarkannya pergi. Dan orang itu menjadi masuk Islam. Itulah namanya sifat karakter pribadi Rasulullah yang tidak dimiliki oleh seluruh umat manusia. Satu pribadi Rasulullah itu tidak sekian banyak pribadi orang itu belum tentu bisa mewakili satu pribadi Rasulullah.
secara postur tubuhnya, ketampanannya diakui, disegani oleh kawan maupun lawan. Sahabat Umar radhiyallahu an begitu marahnya, bencinya kepada Rasulullah, tapi begitu bertemu dengan Rasulullah, apa dia tidak tunduk? Karena disitulah memang Allah berikan kemuliaan dan keistimewaan kepada Rasulullah. Namun sekali lagi dan berkali-kali juga kami sampaikan, kehebatan dan ketinggian pribadi Rasulullah SAW, tetap umat Islam diperintahkan memposisikan Rasulullah Nabi Muhammad pada posisinya, yaitu sebagai manusia insan pilihan Tuhan, bukan Tuhan atau bukan ilahi. Makanya di dalam surah Al-Qalam kan dikatakan, sungguh dalam diri engkau wahai Muhammad ada satu pribadi yang memiliki akhlak yang sangat agung, yaitu Rasulullah, seorang pemimpin. Ketika di rumah dalam hal berumah tangga, apa? Bajunya robek, beliau yang jahit sendiri. Kan begitu. Ketika beliau dalam perjalanan dengan para sahabat yang perlu di situ konsumsi makanan, apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau menyiapkan kayu bakar sendiri untuk memasak. Tetap beliau menunjukkan sifat syadidal haya'i wat tawadu. Begitu sifat rasa malu dan sikap tawaduknya di hadapan para sahabat. Itulah pribadi Rasulullah. Makanya setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah pasti terkesima dengan pribadinya, bahwa beliau itu adalah cahaya di atas cahaya, kan gitu, memiliki pribadi yang sangat agung atau sangat mulia. Nah, mungkin dari saya itu saja dulu. Kepada guru yang lain silahkan atau ditanggapi boleh. Terima kasih Bang Alif. Ini salah satu yang sebenarnya yang saya ingin dengar. Tambahan-tambahan pengetahuan seperti ini yang saya butuhkan tentang profilnya beliau. Saya juga coba mencari beberapa referensi tentang cerita tentang beliau, karena menurut saya pikir juga hal yang sama ya bagi kita. Kalau ingin suka atau interest ya sesuatu hal itu pasti ya tidak sekonyong-konyong suka gitu ya, atau tidak sekonyong-konyong ya gue mau gitu, enggak. Tapi kita harus pelajari, kita harus coba, mungkin try and errornya, kesalahannya di mana mungkin, atau kebenarannya di mana gitu ya. Nah, ini titik-titik atau langkah-langkah yang saya lakukan untuk bagaimana I can believe it about Muhammad gitu ya. Jadi sangat mencerahkan bagi saya beberapa hal yang disampaikan sama Bang Alif. Terima kasih banyak. Memang mungkin tidak cukup ya waktunya atau bagaimana, sangat luas sekali tentang beliau gitu ya. Tapi secara substansinya itu saya sudah tangkap banget, dan saya percaya keberadaan atau historical tentang beliau itu saya percaya. Hanya mungkin beberapa yang menguatkan argumentasi saya tentang bagaimana saya mengenal beliau. Terima kasih banyak Bang Alif. Sama-sama Pak Diota. Satu lagi mungkin ya, sambil nunggu guru yang lain. Kan begini Pak, apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu diterima. Bahkan tadi saya sempat menyimak guru kami menyampaikan informasi yang akan datang yang tidak tertolak oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan seterusnya. Sampai kalau kita merujuk ya, ucapan Nabi terdahulu memang menubuatkan bahwa akan ada Nabi terakhir, kan gitu. Bahkan ada satu ya, kalau kita baca di kitab terdahulu mungkin oleh Pak Diota sudah tidak ada lagi, mengabarkan hal-hal yang akan datang. Kalau kita pernah baca satu hadis Rasulullah yang tertulis di Sahih Bukhari, bahkan ada tertulis. Jadi saya pakai bahasa Indonesia aja ya kalimat. Kalau ini karena tidak perlu untuk kajian kata seperti yang tadi malam, itu pun perlu 1 minggu kita bahas ya, kata sabaha. Nah, jadi dalam satu peristiwa Rasulullah itu ada hadis yang menyampaikan, dan ini sangat indah, bahwa beliau katakan tidak ada satupun dari anggota tubuh manusia kecuali akan hancur. Tapi
Kalimat sederhananya begini, seluruh tubuh manusia, organ tubuh manusia akan hancur kecuali satu, yaitu yang ada apa? Di tulang ekor manusia. Dari tulang itulah makhluk akan disusun kembali pada hari kiamat. Nah, istilah tulang ekor ini dalam bahasa Arabnya ada, namanya tarobun ya, kalau nggak salah di situ kalimatnya. Nah, di situ Pak, tulang ekor yang kecil itu ada istilah juga yang namanya istilah kedokterannya kan gitu. Karena kan Pak Diota kan suka dengan sains juga ya. Nah, ada istilahnya ternyata di dalam ilmu kedokteran yang memang diuji, salah satu terkecil dari tulang ekor manusia itu tidak hancur Pak. Mau dibakar, mau disiram direndam di air yang zat asam yang sangat tinggi, atau dibenturkan benda keras. Nah, ternyata di dalam hadis dijelaskan itu tidak akan hancur. Artinya benar informasi itu. Bisa kita buka di media mainstream yang diakui kredibilitasnya, misalnya Detik atau apa yang memang di situ jelas ya medianya. Itu tidak hancur, ternyata dikatakan hadisnya dari situ manusia diciptakan, dibentuk awal, dari makanya sempat dari manusia dibentuk susunan kecil dan seterusnya. Nanti setelah manusia mati hancur, dan dari situ juga manusia akan dibangkitkan kecil. Dijelaskan banyak hadisnya, makanya dijelaskan. Itu kan peristiwa yang akan datang, ternyata dibuktikan benar terjadi. Nah, manusia nanti setelah hari kiamat semesta dihancurkan. Dalam penjelasannya hadis Rasulullah SAW, itu nanti setelah alam semesta ini rata, bumi gersang dan sebagainya, Allah akan turunkan hujan selama 40 hari kurang lebih ukuran waktunya. Setelah hujan turun, manusia akan tumbuh seperti kecamba atau seperti benih yang tumbuh, dibangkitkan dari tulang terkecil itulah diibaratkannya. Nah, itu makanya ketika Nabi Muhammad mengabarkan sesuatu yang sifatnya mutasyabihat, yang nanti peristiwa akan terjadi yaumul akhir, tapi otak kita dituntun secara akal sehat pun bisa diterima, bahkan ilmu pengetahuan yang dikabarkan bahwa oh manusia ternyata ada yang tidak hancur dari salah satu organnya. Oh, dari situ ternyata akan dibangkitkan. Ada di dalam surah Al-A'raf ayat muhkamat yang jelas diterima bagaimana Tuhan menurunkan proses hujan dan sebagainya. Di situ di akhir ayat dikatakan kadzalika nukhrijul maut. Begitulah kami keluarkan atau hidupkan manusia yang telah mati dan jadikan pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Ditembus dari ayat muhkamat yang peristiwanya diterima oleh akal manusia, disambung dengan ayat mutasyabihat yang peristiwanya terjadi setelah hari kiamat. Nah, begitu jadi umat Islam itu dituntunnya seperti itu Pak, menggunakan akal sehatnya, diterima peristiwa logisnya bahwa oh iya nanti. Pembuktiannya tidak mungkin sekarang karena peristiwanya masih kategorinya alam gaib, karena alam akhirat. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, namun dituntun otak kita, akal kita, kesehatan dan kecerdasan kita untuk sampai ke sana bahwa oh ya nanti akan ada di sana, sementara kita menerima apa yang di alam nasut ini atau alam yang jelas manusia di dunia ini sekarang. Begitu Pak Diota dan semua para guru yang lain. Terima kasih Bang Alif, sudah banyak memberikan pemahaman bagi saya. Mohon izin mungkin bisa dilanjut lagi dengan yang lain. Saya mau melanjutkan perjalanan pulang. Ini tadi melipir sebentar di bawah flyover, jadi sangat menambah pengetahuan saya, Bang Alif. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Diota. Udah, segitu doang Bang Diota. Nanya lagi Bang. Nanti dilanjut lagi Bu, saya lagi dalam perjalanan. Mau kemana Bang? Mau pulang. Tadi melipir sebentar di bawah flyover ini, makanya. Kirain abang mau imlek, kok nggak ngajak-ngajak aku Bang? Enggak Bu, saya tidak imlek. Aku juga butuh hiburan Bang, kalau jalan-jalan aja aku Bang.
Baik Bu, nanti diajak jalan-jalan. Terima kasih banyak abang-abang ibu-ibu semuanya. Mohon izin pamit. Siap. Pak Diota kan mintanya ngajak ya, tinggal ajak aja sih, nggak ada masalah kok. Oh, Kan ngajakin doang. Ayo Bu, gitu ya kan? Ayo Bu, saya jalan dulu. Udah habis. Iya. Ya habis itu tinggalin, selesai udah. Entah. Gimana sih? Ternyata Bang Alif begitu ya Bu ya. Iya, dia memang gitu. Makanya orang rumahnya di rumah terus karena nggak pernah diajak keluar, mengajak gitu. Ayo Bu katanya. Habis itu ya sini aja Bu, bye bye. Ya udah, itu dia pengalaman Ustaz Alif. Makanya dia ngasih sarannya gitu. Baik. Mohon izin lift dulu ya Bu. Bang Alif, terima kasih banyak abang-abang. Aku kira tadi Bang Diota mau izin mau bilang asadu, rupanya aku salah dengar ya. Oke lah, maaf. Iya. Semoga Bu ya. Oke, semoga ya. Iya. Ingat Pak Diota, jangan berlebihan menilai Rasulullah SAW melebihi dari konteks kemanusiaan. Karena di dalam Islam juga dilarang. Seperti yang di surah Al-Kahfi ayat 110 yang disampaikan. Beliau memang pribadi yang sangat agung, tapi tetap kategorinya atau keadaannya memang beliau sebagai insan manusia ciptaan Allah, tidak lebih dari itu. Tidak seperti kaum-kaum sebelah yang memuliakan kelebihan nabinya gitu. Karena yang saya pahami setelah berdiskusi mungkin beberapa jam kemarin, saking takjubnya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beliau berpikirnya ini bukan manusia biasa, ini ada unsur. Nah itu tetap posisinya sebagai manusia. Qul ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ini sama manusia seperti kalian semua. Tapi beliau itu memang mendapat perlindungan dan perlakuan istimewa, dapat jaminan istimewa dari Sang Khalik, itu aja. Pemahaman itu sudah saya tangkap di bahwa penyampaian beliau itu mengajarkan. Loh, Bang Juma, yang bisa saya tangkap gitu, yang saya tangkap itu apa yang disampaikan beliau atau yang ditunjukkan, dicontohkan beliau itu bahwa agar kita tidak menjadi sombong. Itu yang saya tangkap. Dan beliau menunjukkan bahwa seperti Bang Alif tadi bilang, biar berbeda dengan kepercayaan yang lalu, yang lain gitu, yang sangat memuliakan manusia. Itu yang mungkin beliau jaga, dan itu yang ditunjukkan beliau kepada kaumnya gitu ya. Itu sudah saya tangkap Bang Alif. Terima kasih banyak Bang Alif. Sama-sama. Oke.